Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Chai Xin-Xin lahir pada bulan Januari 1987 di Provinsi Shandong. Namun dia dibesarkan di Beijing. Dia adalah anak perempuan satu-satunya yang berasal dari keluarga baik-baik. Xin-Xin memiliki paras yang cantik dan tinggi badan 1,7 meter. Ditambah lagi dia masih single. Namun, sudah punya penghasilan bulanan lebih dari 20.000 yuan atau sekitar 42 juta rupiah. Hal inilah yang membuat Xin-Xin menjadi gadis yang diincar oleh banyak pria. Xin-Xin mendapatkan gelar master jurusan arsitektur di Universitas Jiao Tong di Beijing. Xin-Xin juga ke UCLA sebagai siswa pertukaran pelajar di luar negeri selama 1 tahun. Setelah lulus pada tahun 2012, dia bekerja menjadi pegawai negeri. Xin-Xin juga membuka kedai kopi di waktu senggang. Meskipun berasal dari keluarga yang cukup berada, tapi Xin-Xin tidak pernah bergantung pada orang tuanya. Xin-Xin adalah gadis yang ceria, lincah dan mandiri. Dia juga tidak pergi ke klub malam. Dari luar, Xin-Xin tampaknya adalah calon istri yang sangat ideal. Namun untuk mencari jodoh, Xin-Xin lebih tertarik untuk mencarinya lewat internet. Kebetulan, dia termasuk anggota VIP di situs web pencarian jodoh online. Dia sering menerima undangan untuk bertemu offline dari situs kencan tersebut. Sementara itu, di sisi lain ada seorang pria dari pedesaan yang bernama Su Xiangmao, yang lahir pada tahun 1980 di Provinsi Fujian. Xiangmao lulusan dari Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing. Dia sering mendapatkan berbagai beasiswa di perguruan tinggi dan juga beberapa subsidi dalam proyek yang dikerjakannya. Pada dasarnya, Xiangmao adalah pria mandiri. Dia sempat bekerja sebagai insinyur selama beberapa tahun setelah lulus. Tapi karena memiliki bakat dalam pemrograman, pada tahun 2012, ia mendirikan Beijing Science and Technology Company Limited dan meluncurkan WePhone, yaitu aplikasi telepon yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan teks dan melakukan panggilan online secara gratis. Aplikasi itu menjadi tambang emas bagi Xiangmao. Dia bisa membeli sebuah rumah di Beijing dan memberikan 200.000 yuan atau sekitar 420 juta rupiah kepada orang tuanya setiap tahun. Xiangmao juga bertanggung jawab atas semua biaya sekolah generasi muda dalam keluarganya. Tapi ada satu masalah. Xiangmao masih jomblo saat itu. Dengan tinggi 168 cm dan wajah yang tergolong ganteng, Xiangmao belum bisa menemukan pacar yang cocok untuknya karena dia memiliki beberapa persyaratan untuk belahan jiwanya. Wanita itu harus berbakti, lemah lembut, berbudi luhur, dan yang lebih disukai lagi kalau ceweknya tinggal di Beijing. Hal ini penting karena nanti saat dia memiliki anak, mereka bisa masuk sekolah top di Beijing. Jadi, supaya bisa menemukan orang yang tepat sesegera mungkin, Su Xiangmao mendaftar sebagai anggota VIP di situs web perjodohan. Pada bulan Maret 2017, melalui situs itu, akhirnya Xiangmao bertemu dengan Xin-Xin di kantor situs web tersebut. Pertemuan pertama masih formal. Mereka tidak berbicara terlalu banyak, tapi saling meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Keesokan harinya, Xin-Xin mengambil inisiatif dengan mengajak Xiangmao makan malam dan nonton film. Hubungan dan percakapan mereka berdua semakin berjalan lancar. Kebetulan juga ulang tahun mereka jatuh pada hari yang sama. Xin-Xin mengatakan kepada Xiangmao kalau dia hanya pernah jatuh cinta sekali, yaitu ketika dia lulus kuliah. Tapi karena pekerjaan dan hubungan jarak jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Dan dalam waktu singkat, hubungan antara Xin-Xin dan Xiangmao berkembang. Mereka sering berkencan dan tertarik satu sama lainnya. Xiangmao kemudian mengetahui bahwa keluarga Xin-Xin itu tinggal di sebuah villa yang mewah. Karena tidak mau kalah dan ingin menunjukkan kemampuan ekonominya, maka Xiangmao menunjukkan kepada mereka saham dan rekening keuangannya. Setelah beberapa waktu, Xin-Xin menyatakan cintanya pada tanggal 1 April 2017 dan dibalas oleh Xiangmao yang juga mengungkapkan cintanya dan mengatakan kalau Xin-Xin adalah hadiah dari surga. Xin-Xin membalasnya dengan mengatakan, "Ketika aku melihatmu, aku pikir aku akan menikah denganmu dan memberimu anak." Xiangmao kayaknya cinta setengah mati dengan Xin-Xin. Hanya 2 minggu setelah bertemu, dia sudah memberi pacarnya mobil Tesla senilai 970.000 yuan atau sekitar 2 miliar rupiah. Belum lagi semua jenis tas, aksesoris mewah yang mahal, cincin berlian, anting-anting, dan kalung. Xiangmao dan Xin-Xin juga jalan-jalan ke berbagai tempat yang berbeda untuk mempererat hubungan dan cinta mereka.
Pada tanggal 30 April 2017, mereka berdua tiba di kampung halaman Xiang Mao di Provinsi Fujian untuk mengunjungi orang tuanya Xiang Mao. Xin lalu berinisiatif untuk melakukan pekerjaan rumah di sana. Dia juga menggandeng lengan ibunya Xiang Mao saat berjalan-jalan. Semua anggota keluarga Xiang Mao mengatakan mereka senang dengan gadis itu. Ibu dan saudaranya Xiang Mao bahkan memberikan angpau masing-masing berjumlah 1.000 yuan. Jadi, total uang yang didapat Xin pada hari itu adalah 7.000 yuan atau 14,7 juta rupiah. Setelah meninggalkan Fujian, mereka berdua langsung pergi ke Hainan. Xin tahu segalanya tentang Hainan karena dia dulunya bekerja di sana. Di hari keduanya di Hainan, Xin menyuruh Xiang Mao untuk membeli rumah seharga 3,2 juta yuan atau sekitar 6,7 miliar rupiah. Seluruh proses pembelian rumah tersebut dilakukan Xin sendirian. Otomatis, rumah itu atas namanya. Suasana sempat menjadi tidak enak saat Xiang Mao mengetahui rumah itu atas nama Xin. Awalnya dia ingin menentang, tapi takut menyakiti perasaan Xin. Xiang Mao hanya bisa pasrah. Pikirnya, toh bentar lagi mereka akan menikah dan punya anak. Sejauh ini, uang yang dihabiskan Xin sudah terlalu banyak. Padahal, mereka baru mengenal satu sama lain selama 40 hari. Xiang Mao lalu mengenalkan Xin dengan teman-temannya. Mereka bertemu, makan malam, dan nongkrong bersama. Xin juga dibawa untuk mengunjungi perusahaannya Xiang Mao. Akan tetapi, Xiang Mao tidak pernah melihat temannya Xin. Xin juga tidak pernah terlihat pergi bekerja selama mereka pacaran. Dan ternyata setelah beberapa waktu, Xin ketahuan berbohong. Mereka tidak merayakan ulang tahun di hari yang sama. Dia tidak lahir pada tahun 1987, tapi pada tahun 1986. Su Xiangmao secara perlahan mulai menyadari bahwa Cai Xin menyembunyikan banyak hal dari dirinya. Xin ternyata memiliki 2 akun WeChat, dan keduanya ikut situs perjodohan online. Dulunya, Xin bahkan juga sempat memainkan beberapa peran di drama online. Meskipun mengetahui semua itu, Xiang Mao tetap dengan rencananya untuk menikahi Xin. Tetapi sehari sebelum mereka ke catatan sipil, Xin tiba-tiba memberitahu Xiang Mao kalau dia telah menikah. Jadi pada saat itu, pada hari tanggal 1 Juni 2017, saat bangun tidur, Xin mengatakan kepada Xiang Mao, "Saya bermimpi bahwa saya dulu pernah mendapatkan akta nikah di catatan sipil, tetapi juga cerai pada hari yang sama." Ini membuat Xiang Mao bingung. Kenapa tiba-tiba Xin mengatakan hal semacam ini? Xiang Mao lalu berkata kepada Xin, "Katakan saja terus terang apa yang kamu rahasiakan dariku." Xin lalu memberitahunya kalau dia sebenarnya telah mendapatkan akta nikah dengan seorang pria bernama Li Tijun. Tapi itu hanyalah pernikahan palsu. Karena Li Tijun hanya ingin menggunakan status Xin sebagai orang Beijing untuk membeli rumah. Sehingga mereka dulu bekerja sama, dan itu adalah hal yang biasa terjadi kalau orang mau menghasilkan banyak uang dengan berinvestasi di bidang real estate. Apalagi setelah membeli rumah, mereka langsung mengurus akta cerai. Xiang Mao mengatakan ini mudah ditangani. Xin tinggal menelpon Li Tijun dan mengkonfirmasi kalau hubungan mereka sudah berakhir. Tapi Xin beralasan bahwa hubungannya dengan Li Tijun menjadi buruk sejak di pengadilan. Mereka tidak berbicara lagi satu sama lain. Xin yang ditanyai terus-menerus sama Xiang Mao mulai marah. Keadaan menjadi buruk. Xiang Mao mengatakan kalau semua ini terlalu mendadak dan terlalu banyak informasi yang harus dipertimbangkan. Xin juga tidak senang dengan perkataan Xiang Mao. Dia langsung mengemasi semua pakaian dan tasnya, lalu dibawa ke mobilnya. Setelah itu, Xin meninggalkan rumah Xiang Mao dan kembali ke rumahnya. Malam itu, Xiang Mao merenungi kejadian tadi pagi. Selain dia mencintai Xin, Xiang Mao juga sudah dekat dengan keluarga Xin. Jadi nggak ada alasan untuk membatalkan pernikahan itu. Akhirnya keesokan harinya, Xiang Mao menghubungi Xin. Dia berkata, "Karena kita memilih untuk saling percaya, ayo kita urus surat pernikahan." Pada tanggal 6 Juni 2017, Su Xiangmao dan Cai Xin akhirnya memutuskan untuk tetap menikah. Tapi karena status Xin telah bercerai, jadi rencananya mereka akan menunjukkan surat perceraian dari pengadilan dan mengubah status belum menikah menjadi bercerai, supaya mereka bisa mendapatkan surat nikah lagi. Lalu pada malam tanggal 5 Juni, sehari sebelum surat izin resmi dikeluarkan, Xiang Mao berkata dia ingin melihat surat perceraiannya dengan Li Tijun. Tapi Xin menolaknya dengan mengatakan kalau untuk menunjukkan surat itu
harus membayar sejumlah 880.000 yuan atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Bagi Xiang Mao, uang bukanlah masalah. Dia sangat bersemangat untuk melihat surat itu dan memutuskan mentransfer sejumlah uang yang dimintai oleh Xin. Xiang Mao mentransfer 880.000 yuan dalam 3 kali, yaitu 780.000 yuan sekali dan selanjutnya 50.000 yuan 2 kali. Pada tanggal 6 Juni, mereka berdua pergi ke pengadilan untuk mendapatkan surat perceraian. Xin masuk sendirian. Setengah jam kemudian, dia hanya membawa 2 lembar kertas. Anehnya, nama orang yang ada di dokumen itu bukanlah Li Dijun, tapi bernama Li Lei. Pernikahannya pada tanggal 17 Januari 2011, lalu tanggal perceraian terjadi pada 1 April di tahun yang sama, dan Li Lei telah membayarnya sebesar 200.000 yuan. Saat Xin pergi ke kantor polisi dan mengubah statusnya menjadi bercerai, Xiang Mao mengatakan kalau semuanya sangat berbeda dari apa yang Xin ceritakan kepadanya. Dia merasa tidak bisa mengurus suratnya dengan tergesa-gesa hari ini. Semua ini membuatnya menjadi ragu dan membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Mendengar itu, Xin menjadi marah. Lah, bukannya kamu yang nyuruh ngurus surat cerai, biar bisa cepat dapat surat nikah lagi. Sekarang bilang mau pikir-pikir dulu. Xin yang sudah emosi mulai memukul kepala Xiang Mao. Dan setelah itu, keduanya berpisah. Malam harinya, Xiang Mao merasa bersalah. Dia menghubungi Xin dan mengirimkan pesan permintaan maaf yang panjang untuk menenangkan amarahnya Xin. Xiang Mao bahkan datang ke rumahnya untuk meminta maaf secara langsung. Tetapi masih saja ditolak. Xiang Mao berkata, mulai hari ini, aku akan memperbaiki hubungan ini sampai kamu setuju untuk menikah denganku. Xin menjawab, oh, oke. Jika kamu mengejarku, beri saya 50.000 yuan setiap hari sampai aku bersedia menikah denganmu. Jadi sambil menunggu keputusan Xin, Xiang Mao kembali mencari uang. Setelah 2 hari berlalu, seharusnya mereka dijadwalkan untuk mengurus surat nikah. Tapi karena Xiang Mao dipukuli oleh Xin hari itu, matanya masih bengkak dan kacamatanya juga rusak. Jadi Xiang Mao minta ditunda 2 hari lagi. Tentu saja ini membuat Xin kembali emosi. Aku sudah nunggu tiap hari. Kamu mau nipu lagi? Pergi saja dari sini. Kamu tahu berapa utangmu padaku kali ini? Kasih aku 300.000 yuan. Selamat malam. Padahal pernikahan tersebut ditunda gara-gara mata Xiang Mao masih lebam. Selain itu, Xin juga mendapatkan tambahan 100.000 yuan karena Xiang Mao telah menunda pernikahan mereka selama 2 hari. Kalau dihitung-hitung, dari awal mereka bertemu, Xiang Mao sudah memberi uang tunai sebesar 1.338.000 yuan atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Padahal mereka baru saling kenal selama 70 hari. Di pagi hari tanggal 7 Juni, Xiang Mao mengatakan bahwa hari ini dia sudah baikan. Dia sangat mencintai Xin dan berharap mereka bisa segera menjadi satu keluarga. Singkat cerita, setelah melalui berbagai drama dan menghabiskan banyak uang, Xiang Mao akhirnya mendapatkan surat nikah. Tapi, apakah itu semua sepadan? Segera setelah pasangan itu mendapatkan surat nikah, mereka mulai merencanakan mengadakan pesta pernikahan. Dan karena dulunya Xiang Mao adalah anggota dari situs web perjodohan, dia sempat beberapa kali kencan buta dengan cewek lainnya sebelum bertemu dengan Xin. Saat Xin menemukan bahwa Xiang Mao masih memiliki kontak teman kencannya, dia kembali marah. Xin menganggap Xiang Mao mempermainkannya, menipu, dan selingkuh di belakangnya. Dia merasa sangat tidak puas dan meminta cerai pada hari ke-10 setelah mereka resmi mendapatkan surat pernikahan. Demi menenangkan Xin, pada tanggal 18 Juni Xiang Mao bersumpah bahwa Xin adalah satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Dia lalu mentransfer uang sebesar 50.000 yuan. Dan hari berikutnya mentransfer lagi 200.000 yuan. Xin yang tahu kelemahan Xiang Mao langsung menyuruhnya untuk mentransfer lagi sejumlah 1 juta yuan atau 2,1 miliar rupiah. Xiang Mao bahkan disuruh membuat surat perjanjian, di mana jika suatu hari Xiang Mao mengambil inisiatif untuk bercerai, maka dia harus membayar uang ganti rugi sebesar 5 juta yuan atau sekitar 10,5 miliar rupiah. Setelah menikah, Xiang Mao juga harus melunasi cicilan rumah Xin dan membelikan rumah dengan 3 kamar tidur jika mereka punya bayi. Xin juga memamerkan kekayaan dan rumah keluarganya yang besar. Dia berharap
Xiang Mao bisa mendapatkan rumah yang sama besarnya di Beijing. Selain itu, Xin juga mendapatkan uang bulanan sebesar 50.000 yuan. Tapi mereka berdua tidak pernah berhenti bertengkar. Sampai suatu ketika di tanggal 23 Juni, tidak peduli berapa banyak pesan SMS yang dikirimkan oleh Xiang Mao, dia tidak mendapatkan balasan sama sekali dari Xin. Rupanya, Xin kesal karena telah dituduh sebagai cewek matre oleh Xiang Mao. Akhirnya Xin membalas pesannya Xiang Mao seperti ini. 1. Sebelum bertemu denganmu, aku sudah punya aset pribadi sebanyak 20 juta yuan atau sekitar 42 miliar rupiah. 2. Aku tidak perlu menikahimu demi uang. 3. Situs perjodohan memiliki banyak pria lain yang statusnya lebih baik dari kamu. 4. Semua ini kesalahanmu. Kamu selalu memberiku uang apabila aku marah. Selain itu, Xin juga mengeluh karena Xiang Mao memilih tinggal di apartemen setelah menikah. Xin takut ketinggian, dan menurut dia, sangat bahaya tinggal di apartemen jika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, dia menuntut Xiang Mao untuk membeli villa. Belum selesai masalah tentang uang, ada lagi masalah baru. Xiang Mao didiagnosis menderita penyakit hepatitis B. Maka dari itu, Xin semakin ngotot untuk meminta cerai. Xiang Mao sudah putus asa. Setiap kali ada konflik dan pertengkaran, selalu saja Xin meminta perceraian. Dia akhirnya menyerah dan setuju untuk bercerai. Tapi, lagi-lagi Xin membuat ulah. Dia bilang akan menyewa seorang pengacara untuk menuntut Xiang Mao. Selain menuntut properti, Xin juga meminta kompensasi atas perceraian ini. Xiang Mao lalu menulis surat jaminan untuk menghindari tuntutan Xin yang berbunyi, "Kamu sendiri yang memulai perceraian ini, dan aku sudah membayar hampir 5 juta yuan pada waktu itu. Aku harap, walaupun kita berpisah, lebih baik kita akhiri dengan kenangan yang baik." Sayangnya, surat jaminan ini tidak memiliki kekuatan hukum, jadi Xiang Mao kalah telak di sini. Xin tentu saja tidak setuju dengan isi surat jaminan itu, karena dia sangat menginginkan semua hartanya Xiang Mao. Dia langsung menakut-nakuti Xiang Mao, kalau Xiang Mao tidak mau memberinya properti dan uang cerai, dia akan melaporkan ke polisi kalau perusahaan Xiang Mao sengaja menghindari pajak. Jika hal itu diketahui oleh pemerintah, maka Xiang Mao bisa dihukum dan akan dipenjara. Menurut Xin, 5 juta yuan tidak akan menyelesaikan masalah. Dia menginginkan semua uang tunai yang Xiang Mao miliki. Kalau enggak, dia akan melaporkan ke polisi. Pada tanggal 7 Juli 2017, Xin membawa ibunya ke rumah Xiang Mao. Xin dan ibunya mulai mendorong, menarik, dan memukuli Xiang Mao. Mereka juga menuntut uang sebesar 50 juta yuan atau sekitar 105 miliar rupiah dari Xiang Mao. Selama beberapa hari setelah pertengkaran itu, Xiang Mao tidak berani pulang. Dia terpaksa nginap di hotel dan tidak menghubungi Xin lagi. Sampai dia melihat postingan Xin di media sosial yang mengatakan, "Selamat untuk pamanku atas promosinya telah menjadi kapten polisi senior." Xiang Mao langsung mengirim pesan SMS ke Xin dan mengatakan kalau dia tidak ingin pisah. Tapi hasilnya bisa dibayangkan. Xin menelponnya. "Bro, dengar ya, ada lusinan orang berkuasa di keluargaku di Beijing ini. Lu berani main-main ya? Cepat bayar, atau matikan situs web program dan tutup perusahaanmu." Pamannya Xin juga berkata, "Anda sudah mengganggu keluargaku, dan perusahaan Anda juga mencurigakan. Kalau tidak membayar 10 juta yuan ditambah 1 rumah mewah, maka Anda dengan mudah akan ditangkap oleh orang-orangku, dan usaha Anda akan berakhir." Xiang Mao tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hal yang mudah untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Dia hanya bisa mengumpulkan 6,6 juta yuan. Tapi Xin menemukan cara untuk mengancam Xiang Mao. Xiang Mao disuruh menjaminkan rumahnya. Xin juga bilang kalau sampai pamannya tidak puas, maka dia akan bertindak. Pada tanggal 16 Juli, Xiang Mao yang sudah ketakutan akhirnya menandatangani surat penyelesaian perceraian di lobi hotel. Isi surat itu sangat tidak menguntungkannya, di mana dia harus membayar Xin sebanyak 10 juta yuan dalam 2 kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar 6,6 juta yuan. Setelah itu mengurus surat perceraian di kantor urusan sipil, dan kemudian membayar sisanya yang 3,4 juta yuan. Saat itu Xin ditemani oleh seorang kerabatnya yang mengatakan, "Baguslah Anda sudah menandatangani kesepakatan hari ini, karena kalau sampai enggak, bisa dilaporkan ke polisi." Surat cerai tersebut akhirnya ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2017. Jadi,
Umur pernikahan mereka hanya 40 hari. Setelah memperoleh satu rumah mewah dan ditransfer sebanyak 6,6 juta yuan, Xin pergi ke Hainan untuk konsultasi mengenai cara menangani prosedur propertinya. Xiang Mao berharap Xin menepati janji dan tidak melaporkannya, karena dia telah kehilangan segalanya. Cinta dan uang masih bisa dicari, tapi tidak dengan perusahaannya. Dia telah mencurahkan hidupnya untuk karirnya. Selama bisnisnya tidak berhenti, masih ada harapan untuk masa depan. Sebulan kemudian, setelah perceraian, Xiang Mao membayar sisa 3,4 juta yuan. Keluarga Xiang Mao yang mengetahui perceraian itu bergegas ke Beijing untuk mendatangi Xiang Mao. Mereka membujuknya untuk melaporkan ke polisi. Tapi Xiang Mao takut jika dia melaporkannya ke polisi, pamannya Xin akan melakukan hal yang sama. Keluarga dan pengacara Xiang Mao menyuruhnya untuk mengeprint semua catatan bukti transfer bank ke Xin. Juga semua catatan obrolan, mulai dari kenalan hingga percakapan terakhir. Semuanya itu disimpan dalam satu dokumen. Pada tanggal 6 September 2017, Xin mengatakan apabila dia mencari namanya di internet, maka akan langsung muncul kata-kata cerai. Dia kembali memberikan ultimatum ke Xiang Mao untuk membayar sebelum tanggal 18 September. Jika enggak, dia akan melapor dan menuntutnya. Meskipun Xiang Mao kelihatan sangat tenang saat membalas setiap pesan dari Xin, namun kenyataannya dia menghadapi tekanan di dalam dirinya. Pada jam 2 pagi, Xin mengirim pesan suara dan menumpahkan semua kekesalannya kepada Xiang Mao. Dia bahkan menyuruh Xiang Mao untuk mati saja. Segera setelah itu, pada pukul 3 pagi, muncul sebuah postingan di internet yang berjudul "Pria Penipu dan Mempermainkan Kasih Sayang Wanita". Di sana dijelaskan kalau laki-laki itu menderita hepatitis B parah, buta warna parsial, dan perusahaannya menghindari pajak puluhan juta yuan untuk waktu yang lama. Tidak lama setelah postingan itu muncul, Xiang Mao langsung menanggapinya. Dia menceritakan semua yang dialaminya dan juga ancaman dari Xin. Berulang kali, Xiang Mao mengungkapkan keputusasaannya, karena perusahaan dan modalnya akan hilang. Setelah meninggalkan pesan itu di internet pada tengah malam, pada saat jam 5 pagi hari itu, Xiang Mao berjalan keluar dari kamarnya, naik ke lantai paling atas dari gedung itu, lalu mengakhiri nyawanya sendiri. Catatan bunuh dirinya Xiang Mao diposting online dari ponselnya. Beritanya tersebar dengan cepat. Ponsel dan media sosial milik Xin sampai rusak karena banyaknya pesan dan komentar yang masuk. Menanggapi banyak cemooh dari netizen, Xin mulai bersandiwara. Dia mengatakan ayahnya mengalami serangan jantung dan mengatakan kalau Xiang Mao hanya ingin meniduri dia dan ingin menghancurkan keluarganya. Hubungan Xiang Mao dan Xin hanya bertahan selama kurang dari 6 bulan. Tapi pengeluaran mereka tercatat sekitar 13 juta yuan atau sekitar 27,3 miliar rupiah. Setelah kejadian itu, Departemen Pajak Industri dan Perdagangan mengunjungi rumah Xiang Mao untuk menyelidiki. Ternyata tidak ada masalah pajak yang ditemukan di perusahaan Wifone milik Xiang Mao. Keluarga Xiang Mao pun mencoba untuk menghubungi Xin dan keluarganya, tapi tidak ada balasan sama sekali. Mereka akhirnya hanya bisa melaporkan Xin dengan 2 tuduhan, yaitu penipuan dan pemerasan. Tapi karena kurangnya bukti kejahatan, kasus tersebut tidak diperkarakan. Setelah peninjauan kembali, pada tanggal 12 Juli 2018, gugatan perdata terhadap insiden tersebut dimulai. Tetapi, pengacara keluarga Xiang Mao menemukan bahwa Xin telah menghapus banyak obrolan di HP-nya. Akhirnya, hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk meninggalkan bukti dan telepon untuk disegel. Xin menolak menyerahkan ponselnya. Dia mengelak dengan berbagai alasan, tapi pengadilan tetap menyita ponselnya. 2 tahun kemudian, pada tanggal 21 Desember 2020, sidang kasus keluarga Su Xiang Mao dan Cai Xin diadakan di Pengadilan Distrik Chaoyang di Beijing. Beberapa anggota keluarga Xiang Mao hadir dan bersaksi di pengadilan. Tetapi Xin tidak muncul. Sidang berlangsung selama 6,5 jam. Dan belum ada putusan yang dijatuhkan. Setelah melewati berbagai persyaratan tindakan perdata yang ditetapkan, masih akan ada proses pidana. Dari obrolan Xin dan temannya di ponsel ditemukan bukti yang relevan. Di sana tertulis, Xin mengatakan kalau dia akan bercerai setelah mendapatkan banyak uang. Karena Xiang Mao itu bukan pria yang direncanakan untuk dia nikahi. Dia akan bercerai.
Setelah itu, mencari pacar baru yang lebih muda. Xin juga mengatakan kalau Xiang Mao adalah pria pendek dan wajahnya seperti kakek-kakek yang sudah berusia 80 tahun. Jadi perkataan Xin bahwa cinta pada pandangan pertama kepada Xiang Mao adalah bohong. Tujuannya jelas, dia cuma mengincar kekayaan Xiang Mao. Ditambah lagi, kesaksian beberapa orang yang memiliki pengalaman yang sama dengan Su Xiang Mao. Situs perjodohan yang sama, rutinitas yang sama, dan orang yang sama, yaitu Cai Xin. Dengan pola yang sama, semua korban ini juga dibawa untuk dikenalkan dengan orang tua Xin. Rasanya, orang tua normal tidak mungkin akan menyetujui kalau putrinya kawin cerai berulang kali. Mungkin saja orang tua yang mereka temui itu palsu. Atau mungkin itu adalah komplotannya Xin. Banyak orang di media online mencoba memverifikasi identitas pamannya Xin, yang katanya adalah kepala polisi senior. Tapi ternyata semuanya bohong. Keluarga Xiang Mao tidak pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Selain gugatan perdata untuk mendapatkan kembali harta milik Xiang Mao, mereka juga menuntut tanggung jawab pidana. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.